Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa dengan Kiai muda Masya Allah. luar biasa, Ustadz Khairul Anwar. Nah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar Anda sehat. Sehat. Mudah-mudahan antum juga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita ini dulu janjian mau ketemu ya dari tahun lalu kan ya? Masya Allah. Iya, Ya kan? 2021. 2021 saya kontak beliau, terus saya bilang kapan bisa main ke studio kita gitu ya, Ke rumah kita. ke rumah kita gitu. Dan alhamdulillah semalam baru saya WA nanya sih sebenarnya kapan ke Cilegon, kalau ke Cilegon mampir. Masya Allah. Alhamdulillah kayaknya menyempatkan ya. Insya Allah, super sibuk. Enggak. Beliau di Serang ya, tinggal di Serang, asli Simancak. Asli Mancak. Asli Mancak di Serang, terus sekarang ngelola yayasan Ya, apa namanya, Al-Kais. Yayasan Insan Kais. Insan Kais, yayasan Insan Kais. Beliau termasuk orang yang luar biasa. Ini jadi di obrolan kita setiap tamu yang datang ke sini itu selalu kita minta cerita Mas. dari semenjak SD mungkin ya, dari semenjak kecil sampai dengan ke gerbang kesuksesan itu. Masya Allah. Gitu. Antum ini termasuk orang yang saya lihat sudah sukses begitu. Masya Allah. Kan orientasi sukses itu kan beda-beda ya. Tanggapan orang tentang sukses atau pendapat orang tentang sukses itu beda-beda. Nah kalau menurut saya antum ini termasuk orang yang alhamdulillah sudah sukses. Oke, saya minta antum introduksi dulu, memperkenalkan diri, terus berkisah dari sejak kecil. Kalau ingat sejak dari dalam kandungan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ana bisa silaturahmi ke rumah saya nih, Sir. Sebelumnya para pemirsa ya, ini para pemirsa yang diberkahi Allah. Nama saya Khairul Anwar. Saya termasuk alumni Al-Furqan ya, Sir, ya. Dan angkatan pertama kalinya intensif. Pertama kalinya ada intensif. Adanya intensif di Al-Furqan. Kenapa saya bilang Al-Furqan itu rumah kita? Karena memang tidak dipungkiri saya pun produk dari Al-Furqan. Alhamdulillah. Saya merasa dari produk Al-Furqan. Kedua, memang kebetulan dan bukan kebetulan, qadarullah ana lahir di Mancak. Orang kenal kan kalau Mancak itu jajaran Mancak gitu ya, Jerman gitu ya. Banyak pohon durian dan lain sebagainya, nuansa asli dan lain sebagainya. Ya, di situ lahirnya saya di Mancak. Kabupaten Serang nih, betul. Turun bawah, lebih ke bawahnya lagi kalau saya iya betul. Dekat dengan gunung ya. Terus kemudian alhamdulillah anak lahir di Mancak, Kabupaten Serang, tumbuh besar, pernah sekolah ya. Saya mengikuti pendidikan formal di SD Negeri Keracak. SD Negeri Keracak. SD Negeri Keracak. Masih sampai sekarang? Enggak dong, Ustaz. Oh, maksudnya sekolahnya SD-nya betul masih. Alhamdulillah masih. Kemudian lanjut ke sanawi itu di MTS Al-Khairiyah Keracak lagi. MTS Al-Khairiyah Keracak. Pimpinannya siapa? Udah. Kalau Al-Khairiyah Keracak itu setahu saya sih bukan MTS biasa. Iya, MTS biasa ya, Bukan bukan pesantren begitu ya. Terus masih nyabang dari sini kalau nggak salah. Al-Khairiyah Pusat. Dan ala kulli hal qadarullah saya bisa duduk di rumah yang kita cinta, yang saya cinta itu yaitu di Ma'hadul Asri Al-Furqan. Insyaallah bisa berjumpa dengan guru-guru mulia seperti Ustadz Zain dan yang lain-lain. Di sini saya merasa rumah saya. Alhamdulillah. Dulu di Al-Furqan itu masuknya intensif. Betul. Dan intensif pertama katanya. Intensif pertama. Karena memang gini ya, Al-Furqan tuh dulu ya masih banyak perubahan.
ada yang di awal tuh memang kita nggak pakai intensif, cuma memang belajarnya lebih intens daripada yang udama, bahasanya lebih lama. Karena memang kenapa perlu ada intensif? Karena untuk mengejar ketertinggalan selama 3 tahun. Iya, betul. Diakui atau tidak, alumni pesantren, ya, pesantren modern dengan MTS biasa itu beda. Karena kalau pesantren itu 3 tahun dia udah menguasai bahasa Arab, kan? Betul. Bahasa Inggris juga. Tapi kalau misalkan mohon maaf di sekolah umum, ya itu pasti tidak sebisa mereka yang 3 tahun MTS mondok di pesantren. Makanya perlu diadakan intensif untuk mengejar ketertinggalan itu. Berarti angkatannya sama siapa? Anak itu kebetulan angkatan dengan, kalau yang kudamanya apa yang intensifnya Ustaz? Yang intensifnya ya dengan Ahfatur Rahman yang saat ini beliau alhamdulillah ya ketua yayasan juga ya di Bekasi, Cikarang. Anak seangkatan beliau, cuma kalau segi usia mungkin beliau lebih lebih tua ya dibanding anak yang kemudian kalau yang kudamanya mestinya anak angkatan dengan Ustadz Nahrul Hayat. Ustadz Nahrul Hayat yang dari Lampung ya Ustadz. Insya Allah menikah nih Ustadz. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau sama Dharma? Nah, kebetulan karena memang karena dengan adanya metode intensif tersebut ya Ustaz, dengan gagasan metode intensif tersebut, maka secara tidak langsung kan intensif ini kan eksperimen ya, sepengetahuan anak begitu ya. Secara tidak langsung anak itu mau nggak mau duduk bareng dengan Ustaz Darman, adik kelasnya. Maka yang tadinya mestinya sama Ustaz Nahrul Hayat gitu tuh, maka mau nggak mau dengan Ustaz Darman. Karena memang intensif itu berarti kan intensif 1 tahun. 1 tahun gitu baru masuk 3 tahunnya aliyah. Itu sih luar biasa. Apa sih yang antum rasakan selama di Al-Furqan ya Ustaz? Ini luar biasa para penonton sekalian. Anak itu ngerasa di Al-Furqan ini pertama memang pondok yang bernuansa pergerakan menurut saya ya. Pergerakan. Ya menurut saya ya, karena tidak mau dipungkiri ataupun tidak dipungkiri, kiai kita itu, mudir kita itu beliau sosok pergerakan. Hatta sekalipun memang qadarullah anak sendiri melanjutkan studi di kampus ya, di kuliah, dan itu track record beliau masih terngiang tuh di telinga. Masih sering disebut-sebut. Hatta Anda sendiri pernah duduk dengan salah satu ketua yayasan Al-Izzah Serang, dulu masih Ustadz Ali Abu Bakar. Beliau dari Al-Izzah Serang ya. Kebetulan Anda pernah ngabdi di sana. Itu kalau duduk sama beliau tuh suka bercerita tentang pergerakannya kiai kita. Nah, makanya saya katakan Al-Furqan yang saya rasakan ini pesantren, menurut pandangan Anda pesantren pergerakan, kader pergerakan. Ya, jadi kelihatan sih dari alumni ini kan beberapa yang sudah pernah ngobrol juga kan, buat daripada pergerakan itu kelihatan. Kayak antum nih mendirikan yayasan Al-Kais gitu ya, Insan Kais luar biasa. Terus tadi yang antum sebut Fatur Rahman, terus sama Ustadz Haris Sanjaya, Ustadz Haris Andika, Ustadz siapa lagi, banyak lah Ustadz lain juga arahnya ke situ, ke pergerakan. Itu berapa tahun Ustadz di Al-Furqan? Qadarullah anak itu dididik di Al-Furqan selama kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Anak hitung-hitung ya Ustaz ya. Jadi memang luar biasa. 2 tahun setengah itu saya ngerasa banyak pelajaran yang saya dapatkan di Al-Furqan tercintai. Rumah tercintai. Luar biasa. Boleh sebut nggak satu-satu siapa aja? Ini kalau nggak salah ya Ustaz ya. Yeah. Yang pertama itu memang tidak dipungkiri kiai kita Ustaz Harun. Beliau tentu. Zamannya siapa sih yang tentu? Zamannya Ustaz Nizar atau Ustaz Hasan?
Ustadz Nizar ada. Ustadz Nizar anak tahu Ustadz? Tahu. Ustadz Rahman anak tahu. Oh iya. Ustadz Rahman anak tahu. Dan ya sampai sekarang dengan Ustadz Zen kan kira-kira. Kemudian Ustadz Hari, angkatan Ustadz Hari Sanjaya. Berarti memang termasuk udama ya, termasuk generasi lama lah ya. Ya, betul. Ketemu Ustadz Rahman. Masih ketemu Ustadz Rahman, Ustadz Nizar, Ustadz Sobri, Ustadz Sobri. Ustadz Dayat Sobri atau Ustadz Ahmad Sobri? Ustadz Ahmad Sobri tentu. Beliau Ustadz Dayat Sobri dari Macak juga. Awal ya. Ustadz awal itu luar biasa. Masih ketemu lah, ya. Masih ketemu, masih dibimbing sama beliau insyaallah. Alhamdulillah. Terus dari kegiatan-kegiatan organisasi yang maksud saya sampai sekarang masih kerasa kepake. Ya. Itu di segi apanya? Kalau menurut anak gini Ustaz, memang di Al-Furqan itu kan di samping saya tadi sebutkan pesantren pergerakan, kedua tidak dipungkiri tentu kurikulumnya juga ini mendukung ya dengan konsep pergerakan itu, yaitu pesantren yang kemudian dibekali dengan manajemen organisasi dan lain sebagainya. Ya tentu anak sendiri dulu dididik di Al-Furqan, bergabung dengan organisasi santri Al-Furqan. Kalau nggak salah, betul nggak salah? Masih sampai sekarang ya? Masih belum direlatkan dasarnya masih. Jadi OSAF itu yang anak dapetin pelajaran banyak terkait dengan memecahkan masalah dan banyak ya. Saya rasa nggak bisa saya sebutkan itu satu persatu. Tapi anak ngerasa di Al-Furqan ini bagian dari rumah yang sempurna menurut anak pribadi. Rumah yang sempurna yang di dalamnya banyak yang saya pelajarin dan itu saya aplikasikan pula di luar Al-Furqan. Manajemen masjid, alhamdulillah qadarullah anak ngabdi di salah satu masyarakat di komplek Taman Geraha Asri itu selama 6 tahun lebih. 6 tahun. Sampai sekarang benar nggak? Saya goodbye-nya ketika anak nikah. Izin pamit secara hormat, secara takdim anak ketika pas lagi nikah. Itu nikah tahun berapa? Anak nikah tahun 2019 dan masih pengantin baru lah. 2019. Anak udah berapa? Qadarullah anak itu sebenarnya udah 2 Ustaz. Tidak dipungkiri anak harus tahdus binikmah begitu ya. Anak itu udah punya 2. Yang pertama qadarullah belum jodohnya memang dalam kandungan keguguran ya. Lalu kemudian ikhtiar kembali, alhamdulillah Allah kasih titipan lagi dan anak satu. Alhamdulillah. Iya. Jadi yang berkesan itu tadi cara menyelesaikan masalah. Kalau kegiatan-kegiatan selama jadi OSAF itu apa ya? Dulu masih ingat ya? Masih ingat. Apa itu? Pertama memang yang tidak terlupakan karena anak ketika menjabat OSAF tuh dulu itu kan rekan partner saya itu dengan Ustadz Syarif Cirebon ya. Saya nggak tahu tuh nama lengkapnya, agak lupa. Cuman saya disebutkan lengkap dari wilayahnya aja ya saya. Syarif Cirebon. Jadi kebetulan anak dikasih amanat untuk memegang Qismul Lughah kalau nggak salah. Qismul Lughah. Tentu ketika diberikan amanah Qismul Lughah itu dalam kadar kemampuan saya yang kemudian bukan anak udama, bukan dididik dari sanawiyah, ini menjadi tantangan buat saya. Karena saya memang tipikal orang yang penasaran akan segala hal. Kalau memang dikasih amanah hal tersebut yang kemudian saya sendiri mengukur kemampuan, saya bukan orang udama, saya orang baru, tapi diberikan amanah menjalankan sebagai Qismul Lughah, maka ini tantangan yang mesti saya harus selesaikan. Dan alhamdulillah ala kulli hal dengan prosesnya saya diberikan amanah Qismul Lughah itu menjadikan anak itu untuk kemudian tetap terus belajar, semangat dan mencari tahu apa yang belum saya tahu. Begitu Ustaz. Di Qismul Lughah ya. Kalau kegiatan eksternalnya kayak misalkan perlombaan segala macam,
pernah ngikutin atau? Oh iya, ini ada cerita unik nih saya. Ana tuh sampai kalau bicara di eksternal ya, kegiatan eksternal, Ana tuh sampai diberikan laptop oleh Ustadz Agus itu kalau nggak salah apa ya lupa, Masya Allah. Ada laptop tertentu ya. Kenapa? Karena saking aktifnya, karena saking apresiasinya setiap ada momentum lomba apapun itu di Al-Furqan, baik itu kegiatan syaraf ya, masih Ustadz syaraf masih ya, kegiatan Ramadan itu ya, rutinitas Ramadan, hatta sekalipun kegiatan perlombaan-perlombaan yang sifatnya di luar saking Al-Furqan. Ana itu antusias banget. Kenapa? Nah, pertanyaan begitu kan ya. Kenapa tuh bisa anak antusias banget gitu ya? Karena di tempat-tempat seperti ini yang diwadahi oleh Al-Furqan ataupun di luar Al-Furqan itu justru membentuk karakter dan kemampuan saya terbentuk di situ. Baik itu kemampuan public speaking, kemampuan mental ya Setia, itu terbentuk di situ. Jadi anak ambil kesempatan semaksimal mungkin, apapun perlombaannya, apapun eventnya, apapun agendanya, maka saya harus ada di situ. Bagian di situ. Harus terlibat. Harus terlibat di situ. Luar biasa. Saya juga pernah menjadi saksi ya bahwa antum termasuk orang yang pede ya. Super pede. Iya. Confident lah, bukan pede. Kalau cuma sekedar pede kan nggak ada dasar. Tapi kalau confident itu yakin, pede yang ada dasarnya gitu. Yakin karena bisa gitu. Saya beberapa perlombaan waktu itu ada lomba futsal untuk jadi moderator. Iya betul. Masih ingat Zat? Masih. Masya Allah. Paling ramai soalnya. Ya kan? Betul. Jadi ya luar biasa lah ini bukti bahwa memang keaktifan kita di pesantren itu sangat mempengaruhi kehidupan kita di luar. Karena sesungguhnya di pesantren itu sudah kita suguhkan semua. Iya, sepakat. Ya ibarat kalau misalkan kondangan gitu, ibaratnya mau prasmanan ya. Sudah disuguhkan secara prasmanan, tinggal kita pengennya kemana nih? Pengen daging doang, atau pengen bergedel doang, atau pengen telur doang gitu ya, atau pengen nasi doang nih gitu. Atau jangan-jangan pengen sayur doang gitu ya. Tapi kalau misalkan pengen semuanya, maka dagingnya ngambil segala macam. Walaupun memang tidak terlalu dalam gitu. Setidaknya ada basic kayak gitu. Ketika orang ngomong masalah ini, paham masalah ini. Karena memang itulah bedanya pesantren modern gitu. Kalau pesantren modern itu kan meluas. Kalau pesantren salafi itu mendalam gitu. Ya, itu sih terus. Sambil diminum Ustaz. Enggak apa-apa nih, sambil diminum Ustaz. Mau tehnya atau mau kopi? Saya mau kopinya dulu. Kopinya. Nah, ini teh botol. Ya. Tapi dikotakin. Ini belum ada sponsornya. Ada sponsor. Tapi nggak apa-apa deh. Ya luar biasa Ustaz Khairul Anwar. Oke. Dulu pernah ngadain lomba jadi pengurus kan ya? Ya, jadi pengurus. Itu ada lomba eksternal gitu. Seingat saya sih zamannya Darman itu kan Gema itu ya. Antum ikut gak itu? Kayaknya Anu udah gak ikut deh, Sir. Oh gak ikut? Udah gak ikut deh. Sebelum Gema, apa ya? Go. Kayaknya iya deh, gitu. Go ya. Dulu itu ceritanya gini. Kenapa sejarahnya ada Go? Go itu kan gebiar olahraga dan wisuda. Nah, waktu itu zamannya wisudanya siapa ya? Ustaz Soleh. Ya Ustaz Soleh. Ustaz Soleh orang Lampung ya. Itu panitia wisuda merasa kebingungan atas kekurangan dana. Betul. Akhirnya kita buat kegiatan yang tujuan daripada kegiatan itu adalah menarik sponsorship untuk masuk. Akhirnya kita buat waktu itu lombanya ada volley, ada futsal, ada tenis meja ya. Betul. Cuma 3 kalau salah ya, apa ada lagi?
Kalau nggak salah sih itu cuma 3 olahraga semua. Dan ini open ya, untuk semua kalangan. Semua kalangan, betul. Nah, volley kebanyakan volley khusus ibu-ibu kemudian. Ibu-ibu, terus futsalnya open ya, umum, terus tenis meja juga sama. Nah, waktu itu yang namanya harapan itu kadang-kadang suka meleset. Ekspektasi itu kadang-kadang suka meleset. Harapannya begini atau harapannya itu pengen dapat sponsor yang banyak sehingga bisa membiayai kegiatan wisuda. Ternyata kita dapat sponsornya itu dari dari provider, terus dari peralatan dapur gitu San. Nah, akhirnya yang namanya kayak piring segala macam itu dia nyumbangnya itu kebutuhan dapur nyumbang piring, nyumbang ya Allah saya bilang. Akhirnya kita pusing tuh mikirin kira-kira bagaimana nih diuangkan juga sulit gitu ya. Akhirnya ya udah, untuk volley hadiahnya dapat piring 2 lusin, juara 1 2 lusin, juara 2 tetap ada pialanya. Ya itulah yang melahirkan Gema. Kita belajar dari kegiatan kecil itu, akhirnya kita berpikir kalau kita tingkat sekolah dan terancang, terstruktur gitu. Akhirnya kita rapat beberapa bulan, maka adalah Gema waktu itu se-Banten alhamdulillah. Berarti Do ikut ya? Ikut Sat. Ya. Masih ingat nih? Antum jadi komentator ya betul. di acara itu. Di acara tersebut. Gimana kesannya Go itu? Wah, luar biasa. Itu kan behind screen yang semua orang nggak tahu itu pasti. Ya, semua hadiah gitu ya. Pusingnya panitia mikirin hadiah. Nah, antum bicara yang dibukanya loh, yang kelihatan gitu. Sebenarnya memang kalau pengalaman yang saya dapetin dari acara Go ya, apa tuh tadi tuh kebiar olahraga dan wisuda, karena gabungan event dengan momentum mau wisuda kalau nggak salah tuh ya. Jadi yang Anda dapetin memang dengan acara tersebut kita itu dididik untuk berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran dan lain sebagainya. Betul kata Ustaz Zain tadi. Yang kemudian mau nggak mau kita harus menyelesaikan masalah kekurangan dana tuh untuk menutupi kebutuhan sponsorship yang rencana tidak sesuai ekspektasi begitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus berkorban. Hatta sekalipun sampai kita itu kalau nggak salah pergi nyari sponsor ya Ustaz ya, nyari sponsor sampai ke pabrik apa tuh saya tuh ya, dulu pernah dibekali kalau datang ke pabrik ini harus pakai seragam yang rapi dan lain sebagainya gitu ya, yang ada di Krenceng, saya nggak bisa sebut namanya ya, tapi ada di Krenceng gitu. Anak tuh mau nggak mau harus kemudian naik angkot gitu ya, akomodasi sendiri, berkorban hal itu, dari berhenti ke stasiun Krenceng jalan kaki itu masuk ke dalam kan sana, mau nggak mau harus datang dengan berbaju rapi, keringetan kena efek jalan kaki, berkorban untuk kemudian demi mensukseskan acara Go, kebiar olahraga dan wisuda. Memang pengorbanan itu yang saya dapetin, dan mau nggak mau memang santri Al-Furqan itu setahu anak dididik semuanya militansi, berkarakter militasi. Jadi ini yang saya juga tidak bisa saya lupakan di Al-Furqan itu, banyak momentum-momentum dan pelajaran-pelajaran yang Anda dapetin di sini di rumah tercinta. Ya, tapi kan kita tidak berbekal kosong ya. Betul. Selain memang bawa proposal, cuma juga mereka itu kan kita didik. Ya benar. Saya merasa gitu pernah ngasih tahu cara komunikasi dengan orang begini. Waktu itu saya sempat nekenin jangan sampai hanya ketemu satpam kan gitu ya. Betul Ustaz. Kalau ketemu satpam kita udah sama-sama tahu kan. Ketemu sama orang yang memang punya kebijakan. Gitu. Dan ya itu tadi saya bilang di Go itu adalah proses belajar. Praktek sesungguhnya di Gema itu. Sampai alhamdulillah waktu Gema itu nantilah kita undang Darman ke sini.
Siap. Saya baru tahu ceritanya setelah mereka lulus. Dia bilang kita dulu waktu acara Gemah itu sampai uang itu dijajarin. Ya namanya santri dapat 80 juta. Sampai tiduran di atas uang. Dan memang kita buat acara itu semeriah mungkin, dan alhamdulillah salah satu sponsornya juga ini nih. Dulu ya. Sono nanti jadi sponsor ya. Teh botol itu ngasih pinjem tenda yang kerucut itu 30 bisa kita. Jadi kita nggak sampai sewa banyak tenda. 30 terus sama minumannya berapa karton itu. Ya itu tadi prosesnya dari awal sampai dengan akhir. Itu luar biasa ya. Nah sekarang kan antum sudah mendharma baktikan istilahnya ilmu yang sudah antum dapat ini di masyarakat. Kira-kira kehidupan pesantren itu apakah cukup menggambarkan kehidupan di masyarakat atau memang hanya sekilas saja atau bagaimana kira-kira? Kalau menurut pandangan Anas, memang di pondok itu perangkat lengkap sih menurut Anda. Paket lengkap. Minimal anak itu kenal simulasi dunia masyarakat secara luas. Itu perangkat lengkapnya ada di pondok. Nggak bisa di Al-Furqan ya, anak. Tapi memang pondok karena memang kebetulan anak dididik di sini, baik itu problem dengan rayon gitu ya, dengan tetangga kamar dan sebagainya ya, kalau di Salafi mungkin rayon dan sebagainya gitu. Dan di situ pun juga di masyarakat pasti ketemu dengan masalah-masalah tersebut. Jadi anak ngerasa bersyukur ketika memang takdir menunjukkan hidup di Al-Furqan, dididik di Al-Furqan, dibina di Al-Furqan, mampu untuk kemudian menyelesaikan berbagai macam permasalahan ya, pun juga direalisasikan ketika saya di masyarakat. Salah satunya mungkin anak ketika diberikan amanah untuk menjadi takmir di masjid di Serang. Anak itu hijrah dari Cilegon ya, proses perjalanan studi tuh, belajar tuh, untuk kemudian pergi ke Serang, mendharmakan diri ke masyarakat gitu tuh, untuk mengabdi. Dan kebetulan qadarullah Allah menunjukkannya ke tempat masjid yang harus anak taktikan gitu, harus anak relakan waktu 24 jam untuk totalitas dan loyalitas ada di masjid. Ya tentu walaupun masjid begitu pasti dong ada problem-problem, masalah-masalah. Dan alhamdulillah belajar di Al-Furqan bisa untuk direalisasikan di masyarakat. Salah satunya diberikan amanah takmir masjid. 6 tahun saat anak di masjid. 6 tahun yang anak praksi itu ya? Iya betul. Anak pernah undang Ustaz kalau nggak salah. Iya. Ramadan ya? Betul. Pas saya bikin acara gebiar Ramadan, dan itu terinspirasi dari acara sana di Al-Furqan. Alhamdulillah. Maka kenapa saya sebut bahwa Al-Furqan itu perangkat lengkap ya, paket lengkap ya, karena apapun itu yang diikuti oleh santri, saya yakin pasti mereka akan punya bekal nanti ketika mereka praktekkan di masyarakat. Jadi Al-Furqan itu sambil saya minum ya tadi. Bebas aja, bebas ya. Kalau antum nggak ada sih, bebas. Ya kayak mau jadi nggak berlebihan kalau saya pernah bilang waktu itu di sosial media bahwa pesantren itu bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat. Betul, benar. Pesantren nggak cuma Al-Furqan. Betul. Kayak pesantren Salafiyah, pesantren modern, apapun yang jelas pesantren itu bisa menjawab seluruh pertanyaan atau tantangan di masyarakat. Ya, karena memang kompleks, banyak, luar biasa, begitu ya. Terus antum kenapa terinspirasi atau mempunyai keinginan untuk membangun
membuat yayasan? Itu gimana kronologinya? Apakah karena kan gini, ada juga orang terkonsep, misalkan saya di usia sekian pengen punya yayasan, artinya dengan modal sendiri ataupun dari keluarga maka akan membuat yayasan tujuannya ini. Ada juga yang memang ditakdirkan untuk mempunyai yayasan secara tidak langsung, tidak mempunyai keinginan tapi diangkat oleh masyarakat, Anda layak untuk mempunyai yayasan maka kami akan memodali. Ada yang begitu. Nah, itu yang pertama apa itu? Kayaknya kalau anak itu proses memiliki yayasan itu dari proses privat, non formal. Jadi tidak ada badan hukum. Awalnya. Ilegal lah bahasa ininya ya, tadi ya. Oh, tidak ada istilah ilegal untuk kebaikan. Betul. Jadi benar. Iya, kalau untuk kebaikan kan. Gak ada kata ilegal ya. Tapi walaupun antum sedekah sembunyi-sembunyi. Itu kan. Ya. Jadi memang perjalanannya merintis yayasan itu pertama ketika anak ditakdirkan hidup di masjid sebagai takmir masjid atau sebagai marbot ya. Itu memang anak harus berpikir secara visioner. Anak itu 6 tahun ini apa yang saya bisa berikan kepada masyarakat terutama umat. Nah waktu itu anak diskusi dan kemudian ngobrol dengan salah satu tokoh masyarakat, RW dan DKM dan sebagainya, untuk pingin membuat les privat secara gratis. Les privat secara gratis. 2 program yang kemudian saya usungkan, pertama adalah program tahsin, berbagi bacaan ya, untuk anak-anak dan sebagainya. Dan yang kedua adalah program bahasa Arab. Karena mau nggak mau saya dididik di Al-Quran juga basicnya bahasa Arab juga ada, gitu ya saja. Nah kebetulan karena anak tadi juga bahasa Arab, saya ingin memberikan bakti saya untuk S1-nya bahasa Arab. Saya satu sastra Arab. Sastra Arab. S2-nya pendidikan bahasa Arab. Oh, itu linear ke bahasa ya, bahasa. Lanjut ya tadi ya. Anak kira hukum. Bukan. Yang hukum. Jadi S.Hum itu bukan sarjana hukum. Oh. S.Hum itu sarjana humaniora. Singkat cerita, memang anak mengusulkan 2 program ini justru diapresiasi oleh masyarakat. Yang lebih dominan itu keinginan masyarakat untuk bahasa Arab. Bukan berarti masyarakat nggak butuh ngaji, tapi pingin mereka dapat nilai tambahan gitu. Di samping mengajar ngaji, tolong ajarkan anak saya juga untuk kemudian punya bekal bahasa, karena saya pingin nyantrenin anak saya ke pesantren gitu. Saya pingin anak saya itu di samping bisa ngaji tapi punya modal bahasa Arab, karena kan di pesantren modern itu setahu anak ya, masuk itu ada proses seleksi kalau nggak salah. Walaupun itu entah secara formalitas atau enggak begitu ya Set ya. Tapi memang itu ya tahapan-tahapan tersebut yang dilalui oleh anak-anak. Nah, 2 program itu diapresiasi oleh masyarakat, oleh tokoh masyarakat, dan itu dijalankan. Awalnya begitu. Lalu kemudian antusias dari masyarakat luar biasa, peserta sampai kalau nggak salah ada 39 kakak. 39 kakak yang mau untuk dididik anak-anaknya. Tapi waktu itu pakai sistem pertama, sistem datang ke masjid, kedua sistem door to door. Nah, karena anak sendiri nggak kuat, nggak sanggup untuk nanganin sendiri, maka anak rekrut. Dan anak rekrut itu anak-anak kampus UIN, anak-anak kampus Untirta, anak-anak kampus STKIP Banten gitu ya. Sedikit ya, itu saya rekrutin mereka. Dan itu volunteer, murni. Saya tapi memang selektif, anak selektifnya karena harus yang punya basic di pesantren, nggak boleh umum. Gitu. Harus punya basic di pesantren, karena modalnya ya tadi belum tentu kalau orang yang dari luar saya pesantren punya modal bahasa Arab. Gitu. Menurut anak, jadi walaupun jurusan kuliahnya bahasa Arab. Jurusan kuliahnya bahasa Arab. Kalau seandainya memang beliau belum ada pengalaman nyantren, anak belum terima tuh. Waktu itu. Ya itu hak antum. Hak anak ya. Karena betul terhadap sekolah umum. Tapi memang betul.
antum meyakini bahwa kalau misalkan mereka dari pesantren basic bahasa basic dasar. Sama satu lagi Ustaz, yang anak akuin itu basically mengajarnya. Karena mau nggak mau kalau di pesantren itu mereka secara alamiah dan secara natural gitu mereka bisa mengajar. Kalau menurut anak ya, baik itu tahu bagaimana sih kondisi anak dan tahu kondisi anak mood atau nggak moodnya gitu. Lalu kemudian setelah anak manajemen guru-guru privat ya, kalau nggak salah ada kisaran 9 atau 11 guru tuh. Jadi satu orang itu menangani 3 kakak tuh. Menangani 3 kakak. Nah, qadarullah setelah itu berjalan 2 tahun, anak mengumpulkan apa yang dititipkan oleh para para orang tua yang mereka ingin infak. Memang kadang kita tidak mengikat, mereka ingin infak seikhlasnya, semampunya, sesukanya gitu. Anak kumpulkan itu. Di samping anak punya kewajiban untuk menggaji para guru, untuk kebutuhan mereka kuliah, untuk kebutuhan mereka menyambung hidup ya di Serang gitu. Anak kumpulkan itu lebihnya. Nah, dari lebihnya itu kemudian anak berproses untuk mendirikan yayasan pesantren Al-Qais yang sudah berjalan, dan yayasannya adalah Yayasan Ihsan Qais. Dan alhamdulillah sekarang sudah berbadan hukum dan mungkin secara administrasi negara sudah diakui oleh negara. Begitu. Kenapa namanya Ihsan Qais? Ada apa? Ada apa ya, Ustaz? Sebenarnya mah berjalannya awal itu bukan Ihsan Qais, Ustaz. Sebenarnya mah awal dari privat ya, itu adalah Al-Qais Study Center. Al-Qais Study Center dengan 2 program bahasa Arab dan tahsil. Lalu kemudian membuka pesantren kecil di atas tanah HGP Hakuna Pakai, itu pesantren yatim Al-Qais, karena memang untuk oriented anak-anak yatim. Yang saya kemudian dapat pesan dari kiai kita itu, jangan sampai kemudian sesukses apapun kalian itu tidak bisa memberikan efek atau manfaat untuk anak yatim begitu kan. Itu yang anak masih ingat dari pesan-pesan beliau. Lalu kemudian kenapa harus Ihsan Qais yayasannya? Sebenarnya mah pengennya mah Al-Qais kan. Coba qadarullah Cuma qadarullah Al-Qais ini sudah banyak yang mengklaim. Jadi namanya sudah banyak yang memakai. Ya. Salah satu tadi kan kalau bicara badan hukum Kemenkumham betul. Kemenkumham itu kan dicek dulu namanya. Cek dulu benar. Kesesuaian segala macam. Benar. Maka ditambah dengan Ihsan Qais. Karena sudah ada yang mengklaim, maka mau nggak mau saya tambahkan Ihsan Qais. Ada cerita apa kira-kira dari Ihsan Qais? Sebenarnya mungkin ingin menisbatkan ke anak. Qaisnya itu saya ngambil dari salah satu hadis Rasul gitu kan, karena memang Al-Qais mandana nafsahu anil maut gitu ya. Orang cerdas itu orang yang selalu mengingat akan hal kematian begitu. Jadi Al-Qais itu sebenarnya orang yang selalu mengingat kematian, dan itu disebut oleh Rasul adalah orang yang paling cerdas. Begitu. Insanya ya untuk manusia yang cerdas yang selalu ingat dengan kematian. Mudah-mudahan dengan lembaga Yayasan Ihsan Qais itu, di samping anak-anak belajar di situ, mereka bukan oriented dunia yang dikejar, tapi oriented akhirat yang dikejar. Mati sebaik-baiknya mati. Itu sekarang udah berjalan berapa tahun? Udah berjalan, alhamdulillah qadarullah 2 tahun deh. 2 tahun. Sudah 2 tahun. Berapa timnya? Anak punya 7. Kalau personalnya ya, personalnya 7. Memang dari 7 itu anak sendiri mengatur dengan skema bagaimana saya dulu dididik di Al-Furqan. Artinya sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya masing-masing Ustaz. Begitu. Kayak ada tim media, kemudian ada tim yang kepengajaran dan yang jiwanya loyalitas totalitas di pengajaran ya Ustaz. Terus ada tim yang kemudian relasi begitu. Ada tim yang humas ya, fokus ke relasi. Ada tim yang kemudian ke administrasi dan lain sebagainya. Dan itu 7 orang yang anak. 7 orang. Cita-cita besarnya, buat future goalnya apa? Kalau road mapping saya kan untuk yayasan ini adalah saya ingin
pertama memberikan asas manfaat untuk umat. Yayasan ini ataupun pesantren Insan Kais tersebut bisa menyediakan kebutuhan pendidikan kepada umat, terutama memang adalah anak-anak yatim, anak-anak yang fakir dan miskin, yang mereka menganggap bahwa nyantren itu butuh budget, butuh biaya mahal. Sebenarnya pada dasarnya begitu ya, sekalipun semahal apapun itu biaya, kalau memang dia hakul yakin sama Allah dan rezeki Allah, ketetapan Allah, pasti min haitsu la yahtasib, begitu kan. Betul, bukan ngajar begitu ya. Tapi memang kalau anak pribadi ingin menjadikan pesantren atau yayasan ini memang sebagai khadim atau kemudian pelayan bagi siapa saja yang ingin belajar, tidak mesti harus anak yatim. Mereka yang fakir miskin karena memang kebutuhan ekonomi yang ingin belajar di Insan Kais atau di pesantren Kais, welcome. Kedepannya ya tentu pinginnya adalah seperti role model seperti Gontor, seperti Al Furqan, karena mau nggak mau saya pribadi pun juga produk cetakan dari pesantren Al Furqan yang berbackgroundkan Gontor begitu ya. Betul ya Ustaz ya? Masya Allah. Begitu. Sekarang jenjang pendidikan apa? Tentu kalau saat ini yang sudah dijalankan memang belum sampai ke jenjang pendidikan Ustaz. Jadi masih non formal. Pertama adalah karena faktor kita itu langkah awalnya menggunakan tanah HGP, silahan HGP. HGP itu guna pakai. Kebetulan ada salah satu dermawan yang mereka mau memberikan lahan, tapi bukan untuk wakaf akadnya, meminjamkan lah. Nah, karena kesalahan kami itu belum ada hitam di atas putih, sekarang sudah mulai ada proses penggugatan tuh. Jadi yang tadinya sudah terbangun walaupun non permanen, akhirnya mau nggak mau kita bikin planning B. Yang tadinya planning A mau di sana, kita bikin planning B. Nah, dengan itu alhamdulillah kita mengusung program pembebasan lahan wakaf dan sudah terrealisasikan. Alhamdulillah sudah beli lahan wakaf di desa Kampung Padukan. Beli lahan untuk diwakafkan. Beli lahan untuk diwakafkan karena program wakaf yang pernah kami usung kepada umat. Dan kemungkinan di lahan tersebutlah nanti insya Allah para calon-calon ulama, para calon-calon anak cendekiawan yang kemudian mereka tumbuh kembang dengan berpikir mustaknir, dengan berpikir cerdas, yang tentu cerdasnya adalah beroriented bukan dunia tapi pendidikan. Itu lokasi di mana? Saat ini kalau lahannya lokasi di Kampung Padukan, Serang, Cikulur. Di sana ada alumni saya, alumni Al Furqan juga, siap. Ustazah Istiqomah. Angkatan pertama ya? Iya. Angkatan pertama, betul. Ustazah Istiqomah. Ya, benar, Cikulur emang tempatnya. Iya kan ya? Iya, betul. Cikulur. Itu yang sekarang rencananya. Paten nanti di sana, benar. Berapa hektar luasnya? Baru kita membebaskan 1.124 meter, belum hektar, tapi mudah-mudahan udah cukup. Mudah-mudahan. Sementara ini, tapi Karanggirinya masih kosong juga. Masih. Kita doakan sama-sama. Amin. Mendengar mudah-mudahan. Amin. Segera terrealisasi. Amin ya Mas. Baik Ustaz, luar biasa sekali nih, banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari obrolan sederhana ini. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, maka kita harus berbuat lebih banyak. Betul. Kalau misalkan kita melakukan seperti teman kita melakukan, maka hasilnya bisa sama, bisa lebih rendah. Tapi kalau kita menghasilkan melakukan lebih banyak, maka kita akan mendapatkan lebih banyak daripada kita. Kalau bahasa kiai kan mukul pelan-pelan gitu, masih sering dipraktekin. Kalau pegang meja gitu kan. Jadi kalau sama beliau ini harus kosong gitu, karena memang harus mempraktekkan itu benar. supaya masuk ke saraf. Begitu kalau mukul begini kata beliau kan nggak ada rasanya kalau begini. Tapi kalau dibuatkan nah sama kayak kita latihan gitu ya, latihan cuma sekali sama latihan yang 1000 kali itu pasti lebih berbeda hasilnya.
1000 kali itu. Jadi mudah-mudahan pendengar, pemirsa semuanya, sahabat Alphamedia Channel, dimanapun Anda berada, bisa terinspirasi dari obrolan kita saat ini. Amin. Beliau di usia sekarang berapa usianya? Anak 25 sekarang. Iya. Sekarang apa pas nikah? Enggak, nikah itu 23. Masya Allah, 23 nikah. Nikah 23. Saya 24 nikahnya. Selama setahun. Saya umur 24 menikah dan sekarang alhamdulillah baru dikasih 3 anak. Masya Allah. Mudah-mudahan juga dikasih banyak anak. Ya. Kenapa saya suka? Kenapa saya pengen banget punya banyak anak itu? Pernah juga ditanya. Jadi kita analogikan begini, kalau kita misalkan punya kambing, melihara kambing gitu ya. Kambing peliharaan kita ini beranak terus banyak. Kira-kira kita sebagai orang yang punya kambing senang kan? Nah, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah gitu kan. Ketika kita punya banyak anak pasti Allah senang. Ya asalkan tadi ya bisa mendidik gitu. Ya, itu saja obrolan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Dan mari kita sama-sama tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.